mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah sekalian. Di hari yang penuh keagungan ini, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sepanjang bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di setiap masa yang kalian lalui semuanya ada karunia yang Allah tebarkan di hadapan kalian semua. Ala fata'arradu lah. Wahai umatku, silahkan kalian cari karunia Allah tersebut di setiap waktu yang kalian lalui. La'alla ayyusibakum nafhatun minha fala tashqawna abada. Semoga manakala kalian menjumpai rahmat dan karunia tersebut dan kalian berhasil mendapatkannya, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mengalami celaka selama hidup yang kalian lalui di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan dari salah seorang sahabat yang dikutip oleh Al-Imam At-Tabari dalam sebuah tafsirnya, innallaha astafa min khalqihi safaya. Sesungguhnya Allah menjadikan tiap ciptaannya itu ada yang dipilih. Istafa minal malaikati rusula, di antara malaikat yang jumlahnya begitu sangat banyak, ada pilihan yang Allah pilih. Wa minan nasi rasula, dan Allah pilih dari manusia yang Allah ciptakan, ada yang terpilih baik dari kalangan utusan para nabi dan rasul. Wa minal ardil masajid, dan Allah pilih tanah yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Tanah pilihan Allah adalah tempat suci yang disebut sebagai masjid. Wa minal kalami dzikrahu, dan Allah pilih dari setiap lisan yang kita memiliki dengan berbagai macam omongan. Namun omongan yang Allah pilih yang paling suci adalah terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minasyuhuri ramadhana wal ashhurul hurum, dan di antara bulan yang kita lalui ada yang Allah pilih, yaitu bulan Ramadan dan bulan-bulan suci. Inilah yang kemudian disambung, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahr fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan, dan diantaranya 4 bulan itu disebut sebagai bulan suci. Kemudian ditafsirkan oleh baginda Rasulullah, thalathu mutawaliyat, ada 3 bulan yang runtun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, yang kemudian Rasulullah sebutkan di paling akhir wa Rajab, dan yang paling akhir adalah bulan Rajab. Disinilah kemudian yang saat ini kita berada. Ada apa dengan bulan Rajab? Sehingga Abdullah bin Abbas menafsirkan sebuah kalimat, 2 kata yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya seorang hamba di bulan Rajab itu jangan sekali-kali berbuat zalim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali umat manusia mereka menodai dirinya sendiri di bulan Rajab. Bulan Rajab sudah terkenal dari sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai bulan di mana para kaum Jazirah Arabia dalam masa jahiliyah mereka duduk
di dalam rumahnya hanya bersimpuh dan beribadah, walaupun ibadah yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Namun datang syariat kemudian menjadikan bulan Rajab itu adalah bulan suci, di mana di saat jahiliyah mereka melucuti segala macam persenjataan. Kemudian Allah menjadikan syariat itu dijadikan sebagai jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalahu minhu al-yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari seorang hamba yang sadar betul bahwasanya dia pernah menzalimi seseorang, min ardihi aw syai', menzalimi seseorang karena hak atas sebuah barang ataupun haknya dia, segeralah dia berminta maaf sebelum ajal menjemputnya, sebelum uang dan kekayaan tidak ada artinya lagi. Idza kana lahu amalun salih ukhidha minhu. Andaikan dia tidak pernah meminta maaf atas kezalimannya, secara otomatis pahala yang pernah diraih oleh orang yang menzalimi akan diambil oleh orang yang dizalimi. Andaikan pahalanya habis, maka kemudian ditransferlah dosa-dosa orang yang dizalimi dan ditumpuk di atas pundaknya orang yang menzalimi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Disinilah kemudian Abdullah bin Abbas meriwayatkan sesungguhnya keistimewaan di antara keistimewaan yang tiga, tu'zamul hasanatu. Yang pertama adalah pahala yang kalian lakukan di bulan Rajab, pahalanya akan berlipat ganda. Wal hurumatu qisas. Allah berfirman, dan di setiap kesucian yang aku canangkan ada balasan yang setimpal. Wa tazayudul ajr, dan keistimewaan lainnya adalah bulan Rajab itu di samping kebaikannya akan berlipat ganda, maka pahalanya pun akan sangat berlipat dan berlipat ganda. Disinilah kemudian Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, apa gerangan amalan yang bisa aku lakukan di bulan suci yang disebut sebagai bulan Rajab? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sum minal harami watruk, sum minal harami watruk, sum minal harami watruk. Berpuasalah dan tinggalkanlah puasa. Berpuasalah dan tinggalkanlah puasa. Berpuasalah dan tinggalkanlah puasa. Sebagai sebuah peringatan buat kita, sesungguhnya dari sekian amalan yang begitu sangat banyak yang bisa kita lakukan, namun yang cocok bagi Rasulullah SAW adalah amalan berpuasa. Alaikum bisyam fa innahu la'adlalah. Rasulullah bersabda, wajib bagi kalian untuk melakukan puasa, karena puasa tidak ada tandingannya dalam ukuran pahala. Disinilah kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sama yauman fi sabilillahi, barang siapa seseorang yang berniat puasa satu hari saja lillahi ta'ala, ba'adallahu wajhahu wa bainan nari sab'ina kharifa. Sesungguhnya siapa saja yang rela dan ikhlas mengambil puasa satu hari saja dengan niat lillahi ta'ala, niscaya dengan satu hari itu wajah kalian akan dijauhkan dari api neraka sepanjang 70 tahun lamanya. Bagi yang tidak bisa berpuasa lantaran tidak kuat ataupun dengan alasan lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk berbuat baik yang mana saja. Rasulullah SAW ditanya ketika, ayyul amali afdal ya Rasulullah, perbuatan apa yang baik ya Rasulullah? Fasakat. Rasulullah kemudian terdiam. Ayyul amal afdal ya Rasulullah, perbuatan apa yang baik ya Rasulullah? Fasakat. Nabi diam. 3 kali bertanya, 3 kali Nabi diam.
Tapi kemudian Rasulullah bersabda, alaika bikathratis sujud. Wajib bagimu untuk selalu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tasjudu sajdatan lillahi illa rafa'akallahu darajah. Ada dua ganjaran orang yang rajin sholat dan bersujud di hadapan Allah. Siapa saja yang sujud sekali, Allah akan mengangkat derajatmu. Wa hatta anka sayyi'ah, dan Allah akan hapuskan dosa yang pernah engkau kerjakan. Kiranya banyak yang bisa dilakukan di hadapan kita di bulan Rajab ini. Yang terpenting di masa yang saat ini kita berada, kita harus mewanti-wanti diri ketika persaingan yang begitu sangat dahsyat dalam sebuah pemilihan calon presiden. Terkadang orang luput bahwasanya lisan yang dia punya walaupun tidak bertulang, namun lisan itu banyak menjadi penyebab tersungkurnya seseorang masuk dalam neraka jahanam. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim illa hasaida alsinatihim. Rasulullah bersabda, dan berapa banyak nanti engkau saksikan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam dengan Allah jatuhkan melalui lisan dan kepalanya, hanya gara-gara lisan yang tidak bisa dia jaga kehormatan saudaranya sendiri. Jamaah sekalian, inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Allah